kajian tahdzibul akhlak. Ya, tahdzibul akhlak menanam, menumbuhkan dan memelihara akhlak, di mana hal tersebut diawali dengan menanam ajaran Islam atau adab Islam, kemudian diamalkan secara konsisten sehingga menjadi akhlak. Nah, itulah al-akhlakul karimah, di mana hanya dengan akhlakul karimah itulah seseorang disebutnya al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, agar bisa gitunya memelihara, memiliki dan memelihara, menjaga al-akhlakul karimah, salah satu unsur terpentingnya adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya. Karena inilah yang akan mengganggu, bahkan merusak akhlak. Ya, penyakit hati ini ya yang akan mengganggu dan merusak al-akhlakul karimah. Ya, sehingga harus dibersihkan, harus disingkirkan, harus dibuang jauh-jauh gitu ya. Nah, yang kemarin sudah selesai penyakit hati nomor 13, yaitu hasud. Sangat panjang pembahasannya ya, tentang hasud ini sangat panjang pembahasannya. Tapi indikasinya hasud itu diantaranya lah ya, indikasinya ada hasud itu di dalam hati itu: satu, tidak suka atau susah melihat orang senang, ya tidak suka atau merasa susah ketika melihat orang merasa senang, susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Nah, itu diantara ciri hasud. Nah, kemudian yang kedua diantara ciri hasud itu adalah adanya keinginannya di dalam hati, ya tentunya keinginan itu dalam hati ya. Adanya keinginan terjadinya atau keburukan itu bagi orang lain. Nah, ini yang terakhir, yang kemarin sih ya. Kalau an-nasihah itu kan ini lawannya kebalikan dari hasud adalah an-nasihah. Kalau an-nasihah itu justru kan menginginkan yang benar, yang baik, yang bersih. Nah, kalau hasud itu sebaliknya, justru menginginkan yang buruk bagi orang lain, menginginkan keburukan kena kepada orang lain. Nah, itulah cirinya diantara adanya hasud di dalam hati. Ya, artinya kita kan harus memeriksa gitu ya, periksalah di dalam diri kita ini ada hasud ya. Nah, itu dari situ indikasinya, coba artinya ya periksa. Nah, ya karena kan seperti di awal tadinya saya katakan kan, jadi memiliki al-akhlakul karimah itu wajib, itu pintu surga tuh. Al-akhlakul karimah itu pintu surga. Al-akhlakul karimah itu kan, itu adalah buah, itu muara itu dari
ajaran Islam yang ditanamkan di dalam hati, kemudian diamalkan secara konsisten. Nah, hasilnya adalah al-akhlakul karimah. Nah, tapi yang sudah memiliki al-akhlakul karimah pun jangan dikira aman gitu ya. Nah, karena ini nih hamanya bisa bisa setiap saat, bisa kapan saja datang, masuk ke dalam hati. Nah, itu dimasukkan oleh setan. Sementara kapan setan memasukkan, bagaimana caranya? Setan itu kan sangat halus, manusia nggak akan tahu. Manusia tidak akan merasa gitu ya, tidak akan merasa. Tapi setelah ada, nah baru terasa. Setelah ada itunya apa yang dimasukkan oleh setan itu, barulah manusia bisa merasakan. Kalau kapan memasukkannya, nah itu yang manusia tidak akan tahu. Manusia baru tahu setelah apa yang dibisikkan, dimasukkan gitu oleh setan itu ada. Baru tahu, tak ngaluarkeun ana hese, teh ngaluarkeun ana hese. Yang membersihkannya itu susah. Nah, itu indikasinya ya, indikasi ada hasut di dalam hati. Jangan orang lain lah, kita lihat hati kita sendiri gitu ya. Indikasi bahwa di dalam hati kita itu ada hasut, diantaranya yang tadinya satu, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah, kemudian yang kedua, indikasi hasut itu adalah menginginkan keburukan bagi orang lain. Kebalikan dari an-nasihah. Kalau an-nasihah justru menginginkan hal yang baik, hal yang benar. Kalau hasut menginginkan hal yang buruk. Nah, itulah dua tuh indikasinya. Kalau menginginkan keburukan bagi orang lain, nah itu ada hasut, jadi buang saja, berarti buang. Yang hal seperti itu harus dibuang. Mengapa gitu kan? Justru kan sebetulnya kan, mengapa mesti gitu? Mengapa mesti menginginkan hal yang buruk bagi orang lain? Ini dah hasut begitu ya sebetulnya. Jadi mengapa justru menginginkan hal yang buruk untuk orang lain? Mengapa tidak menginginkan hal yang baik, kebaikan itunya yang didapat atau yang sampai kepada orang lain? Nah, sekarang yang baru nih, penyakit hati yang ke-14 sekarang ya, yaitu al-hiqdu, dendam. Ya, al-hiqdu, dendam. Kemarin al-hiqdu itu salah satu dari penyebab atau sebab hasut. Satu, karena permusuhan. Yang kedua, karena merasa lemah. Yang ketiga, karena takabur. Yang keempat, karena sedang bersaing. Ya, karena sedang bersaing maka akan saling menjatuhkan. Ya, kemudian yang kelima, karena ingin menjadi yang terdepan. Yang keenam, tabiat lah. Yang keenam, hasutnya itu tabiat. Nah, ini yang paling sulitnya untuk dikoreksi, diluruskan, untuk diobati. Nah, kemudian yang ketujuh adalah hasut. Nah, hasut ini ya selain sebagai salah satu gitulah, selain sebagai salah satu penyakit penyebab hasut, nah, ternyata hasut ini juga itu sebagai penyakit
hati yang mandiri, alah, yang mandiri, ya terpisah gitu dari, bukan bagian dari hasud. Nah, seperti ini nih, kurang lebih ininya. Antara ujub dan al-kibru. Antara ujub dan al-kibru. Tidak akan ada orang yang kena oleh al-kibru tanpa ujub terlebih dahulu. Kalau ujub itu kan bangga dengan dirinya sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain. Andai manusia itu diciptakan oleh Allah hanya satu, bukan satu jenis, satu macam, satu orang, Nabi Adam saja misalnya, nggak ada lagi manusia yang lain pokoknya mah, ujub bisa kena. Kalau ujub bisa kena, artinya Nabi Adam itu akan merasa bangga saja dengan dirinya, karena ujub itu tidak membandingkan dengan orang lain. Tapi al-kibru tidak akan ada tanpa membandingkan dengan orang lain. Jadi ujub ini sebagai tahapan atau penyebab utama, itulahnya penyebab utama seseorang al-kibru atau takabur adalah ujub, karena dia bangga dengan dirinya, merasa dirinya hebat. Nah, apabila merasa dirinya hebat tanpa membandingkan dengan yang lain, nah itu ujub. Kalau merasa hebat setelah membandingkan dengan orang lain dan merasa dirinya lebih dari yang lain dan merendahkan orang lain, nah itu ujub, itu takabur. Nah, kurang lebih demikianlah ya. Ujub ini penyebab utama dari takabur, tapi ujub ini bisa hanya sampai, seseorang itu bisa hanya sampai ujub, tidak sampai ke takabur. Ya, artinya orang yang bangga dengan dirinya sendiri lah, bangga dengan kekayaannya kah, bangga dengan fisiknya, bangga dengan kesolehannya, bangga dengan ilmunya, tidak membandingkan dengan yang lain. Nah, itu saja sudah sebagai penyakit hati, itulahnya. Kalau kemudian membandingkannya dengan yang lain dan dia merasa saya lebih hebat, itu takabur atau al-kibru sebetulnya ya. Ya itu takabur itulah. Nah, jadi ujub ini tanpa sampai ke takabur ini saja sudah sebagai penyakit hati, itulahnya, karena bangga dengan diri sendiri. Nah, ini al-hikdu itu, dendam itu ya, itu salah satu, ini barusan saya sebutkan lagi ya, penyebab, sebab hasud ada 7 ya. Nah, yang ketujuh nih adalah dendam. Nah, pada pembahasan tentang dendam, tentang sebab-sebab hasud, yang ketujuh yaitu dendam, di situ tidak dibahas karena dibahas secara terpisah sekarang, karena memang nih dendam ini menjadi salah satu dari penyakit hati. Ya, dendam ini salah satu penyakit hati, artinya selain jadi penyebab munculnya hasud, dendam ini juga salah satu penyakit hati. Ya, seperti yang tadinya ujub itu selain penyebab seseorang takabur, ujubnya sendiri ini adalah penyakit hati. Ya, karena tidak mungkin orang takabur tanpa ujub terlebih dahulu, mustahil. Mustahil seseorang itu takabur kalau tidak memandang dirinya lebih, memandang dirinya hebat lah gitunya, memandang dirinya seperti apa. Ya, mustahil orang takabur tanpa ujub terlebih dahulu. Jadi mustahil seseorang itu hasud tanpa
ada penyebabnya, tanpa ada pemicunya. Artinya ya, tidak mungkin seseorang itu hasud tanpa ada penyebabnya. Penyebabnya ada 7. Nah, yang nomor 7 penyebabnya itu adalah al-hikdu atau dendam. Jadi anak al-hikdu ini bukan hanya sebagai gitu, bukan hanya sekedar sebagai salah satu sebab munculnya hasud, tapi al-hikdunya sendiri ini sebagai salah satu penyakit hati. Nah, gitu sekiranya nih al-hikdu itu demikian nih. Al-hikdu ini bukan hanya sebagai salah satu sebab munculnya hasud. Nah, tapi al-hikdu atau dendam ini juga sebagai salah satu penyakit hati. Al-hikdu tolabun nafsi lil intiqomi. Al-hikdu tolabun nafsi lil intiqom. Hikdu atau dendam adalah menuntut. Nah, ini bahasa bagiannya tolab nafsi, meminta, menuntut diri, intiqom itu untuk membalas. Ya, untuk membalasnya apanya gitulah, membalas, memberikan balasan. Tolabun nafsi lil intiqom. Al-hikdu tolabun nafsi lil intiqom. Wa tahqiquhu, nah tepatnya innal godoba iza lazima kazmihi iza lazima kazmuhu lil ajuzi anit tashaffa fil hali roja'a ilal batini wah takona fihi fasoro hikdan. Nah, tepatnya kemarahan. Nah, dari sini dulu berartinya tidak mungkin orang dendam tanpa ada marah. Nah, ada kemarahan berartinya nih. Innal godoba, sesungguhnya kemarahan itu iza lazima atau idaluzima kazmuhu ajuzi, apabila terus ditahan, apabila terus ditahan nih, bagi orang yang lemah, ya bagi orang yang lemah, jadi memang tidak kuasa, memang tidak mampu, memang tidak bisa. Intinya tidak kuasa, tidak mampu, itu tidak bisa menumpahkan, mengeluarkan kemarahannya. Ya, kemarahan itu ya, apabila terus menerus atau ya terus menerus ditahan nih bagi orang yang lemah, ditahan ya ditahan itu untuk melakukan pembalasan, untuk mengeluarkan kemarahannya. Ya, dalam satu keadaan roja'a ilal batin. Nah, maka kemarahan itu disebutnya kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak ditumpahkan, maka itu akan berbalik justru kepada dirinya sendiri. Berbalik kepada dirinya sendiri. Si kemarahan itu kalau tertahan, kalau ditahan, ya karena kenapa tidak dikeluarkan, ditumpahkan kemarahannya? Karena tidak bisa, karena tidak kuasa. Nah, misalnya ini, kalau ada rakyat lah gitu, rakyat kepada penguasanya yang otoriter, yang seperti dulu lah,
Seperti dulu Bani Israel itu bisa apa? Bisa apa untuk melawan Firaun? Ya bisa apa itu untuk bisa melawan Firaun? Padahal ya, Bani Israel ini jelas mereka marah gitu ya. Apalagi dengan azab-azab, dengan siksaan-siksaan yang ditimpakan oleh Firaun kepada Bani Israel. Tapi kan bisa apa? Kemarahan gitu ya, kemarahannya mereka bukan bukan apa namanya, bukan tidak marah, mereka itu ridho gitu ya, anak anak laki-lakinya semua dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Ya Bani Israel itu kan tidak bertindak bukan ridho, tapi mereka tidak punya kekuasaan, memang mereka tidak bisa. Itu ya salah salah satu contohnya. Apa Bani Israel tidak marah gitu? Apa Bani Israel tidak marah diperlakukan demikian oleh Firaun, oleh penguasa? Ya bukan tidak marah, tapi tidak bisa menumpahkan, mengeluarkan kemarahannya. Nah, kemarahan itu apabila ditahan, tertahan gitunya, karena memang dalam kondisi, dalam keadaan yang lemah, tidak bisa untuk apa namanya, untuk menumpahkan, ya, untuk menumpahkan kemarahannya. Atau kalau tadi Bani Israel itu ya, mereka itu sebetulnya bukan bukan tidak ingin membalas kekejaman Firaun, ya, tapi dalam kondisi yang lemah. Nah, maka kemarahan itu apabila tidak dikeluarkan, tidak ditumpahkan, maka itu kemarahan itu akan roja'a ilal batin wah takona fihi, maka kemarahan itu akan kembali kepada dirinya. Kemarahan itu kalau tidak ditumpahkan, dia akan masuk, sebutnya akan masuk lebih dalam ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Wah takona fihi, dan tertahan, terkumpulah di dalam hati. Fasorohik dan eta. Nah itulah al-hikdu, maka berubah menjadi dendam. Artinya akumulasi lah gitunya, akumulasi. Sekali, dua kali, tiga kali, kan Bani Israel diperlakukan semena-mena, bukan hanya satu kali, bukan hanya satu kasus, bukan hanya satu macam. Segala hal lah gitunya, pokoknya itu akumulasi jadinya. Tapi kan Bani Israel itu tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kan setiap kali mereka diperlakukan demikian oleh Firaun, oleh penguasa yang zalim itu, mereka marah sebetulnya. Tapi kan tidak bisa menumpahkan kemarahannya. Tidak bisa melakukan pembalasan atas kezaliman yang dilakukan oleh Firaun. Sekali itulah, hanya sekali diperlakukan zalim, membekas artinya dalam hatinya, karena mau menumpahkan kemarahannya, mau membalas kezalimannya, tidak bisa karena dalam posisi yang lemah. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Nah, maka kemarahan yang tidak dikeluarkan, ditumpahkan, itu akan semakin menancap, gitulah. Akan semakin menancap di dalam hatinya. Nah, itulah yang kemudian menjadi dendam. Kalau satu kali, itunya, kalau satu kali bisa juga sih. Bisa juga sebetulnya. Hanya dengan satu kali saja tersakiti, membekas gitunya, dan dendam bisa.
Nah, kalau yang berkali-kali ini saya ambil contoh ini ya, Bani Israel berapa tahun gitu kan diperlakukan semena-mena oleh Firaun, masa tidak dendam? Karena mereka tidak bisa membalas sama sekali. Ya, Bani Israel berada dalam posisi yang lemah gitunya saat itunya, mereka tidak bisa menumpahkan kemarahan untuk membalas kezaliman Firaun karena dalam posisi yang lemah. Nah, yang demikian itunya, yang demikian umumnya yang menyebabkan adanya dendam di dalam hati, yaitu akumulasi kemarahan yang tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa ditumpahkan. Kalau apa namanya, dengan satu peribahasa suka disebutkan, ini nantinya bisa menjadi bom waktu. Ini bisa menjadi non teteh sebut teteh itulah seperti bom waktu itu ya. Ya, bom waktu itu artinya kan bisa meledak gitu kan pada satu saat ya, karena akumulasi, karena sudah sangat sering, sangat banyak. Ini jadi istilahnya demikian ya. Jadi ini seperti bom waktu. Nah, telah definisinya ya, al-hiklu atau dendam itu tolabun nafsi lil intikom. Secara bahasa demikian ya, tolabun nafsi lil intikom, yaitu tuntutan diri untuk membalas. Ya, tuntutan kepada diri sendiri, ya, tolabun nafsi, tuntutan dari dalam diri itunya lil intikom, untuk membalas. Wa tahqiquhu, persisnya, innal godoba iza luzima kazmuhu atau lazima kazmuhu lil ajuzi anil tasyaffa fil hali roja'a ilal batini wahtaqona fihi fasorohik. Dan ya, persisnya atau tepatnya, kemarahan itu apabila terus menerus dipendam, gitulah hanya apabila terus menerus dipendam, apabila terus ditahan-tahan ya, bagi pihak yang lemah itu dari memberikan balasan. Ditahan-tahan kemarahannya ya karena dalam kondisi lemah sehingga tidak bisa membalas. Maka kemarahan itu akan, kalau di sini sebutnya roja ilal batin, tadinya akan kembali karena tidak bisa keluar, maka akan ya masuklah itu ke dalam hati dan terkumpullah di dalam hati. Nah, kemarahan yang terus menerus terkumpul satu kali, dua kali, tiga kali, ya itu disebutnya seperti bom waktu. Ya, kemarahan yang tidak bisa ditumpahkan, bisa dikeluarkan, maka itu akan masuk itu ke dalam hati sekali, dua kali, tiga kali. Nah, akhirnya akan, karena selama atau bukan selama, terkumpullah kemarahan itu di dalam hatinya. Eta dendam deh, itu kemarahan yang dipendam, disimpan di dalam hati. Bisa jadi tadinya, bisa jadi ada orang yang baru satu kali saja neteli, orang Sunda mah pokoknya mah dendam padahal hanya satu kali katakanlah ya. Kalau jadi umumnya atau biasanya itunya, dendam ini kan akumulasi sekali, dua kali, tiga kali terus gitu ya, mendapatkan biasanya mendapatkan kesewenangan gitu, tapi tidak bisa membalas. Nah, terkumpullah itu kemarahan yang dalam jumlah yang banyak.
Tetap kemarahan yang tidak tersalurkan, tidak bisa ditumpahkan. Nah, itulah yang disebut dengan dendam. Ini diantara tadinya, diantara penyebab hasut. Penyebab yang ketujuh dari hasut itu adalah dendam. Tetapi ini penyebab dari dendam juga itu adalah, ya, nggak akan ada orang dendam tanpa marah. Nggak akan adanya orang dendam gitu tanpa ada marah dulu sebelumnya. Kok mau gitu makan papangi kakara jual dendam men. Oh ya, itu punya jual dendam. Tapi kalau karena itu tadinya tidak mungkin ada dendam gitu tanpa ada rasa marah di dalam hatinya. Nah, kalau menurut definisinya tadi, dendam itu karena boleh disebut tadinya akumulasi kemarahan yang terus-menerus didapatkan dan tidak tertumpahkan, tidak bisa dikeluarkan. Itu diantaranya di sini karena dalam posisi lemah. Ya, kalau dalam posisi lemah, tetap kumpulan kemarahan itu di dalam hati. Itu saja gitu ya. Selain sebagai penyakit hati, ini masalahnya kan. Selain penyakit hati, selain sebagai penyebab, hasut gitu kan. Dendam ini juga sebagai penyakit hati. Nah, kan kalau kita menyebut penyakit hati artinya kan sesuatu yang berdosa. Terus menyimpan kemarahan, ya, terus menyimpan kemarahan. Itulah dendam. Kan dendam itu menyimpan kemarahan, berartinya saya tunggu 10-an tahun nah, dendam gitu kan. Seperti ini yang apa namanya, permusuhan yang diwariskan. Permusuhan yang diwariskan seperti dulu Aus dan Khazraj. Dua kabilah besar di Madinah. Aus dan Khazraj, mereka bermusuhan, bahkan rasa permusuhannya itu diwariskan, diturunkan, padahal anak, katakanlah cucunya dan generasi berikutnya itu gak tahu masalahnya kadang-kadang. Tetapi kemarahannya ini kan diwariskan. Kan soal diwariskan makanya, jadi kemarahannya itu dipendam, disimpan. Ya, terus yang disebut dendam itu kan menyimpan kemarahan si A misalnya kepada si B. Yang disebut dendam itu kan si A ini tetap saja menyimpan kemarahan kepada si B, meskipun sudah bisa jadi puluhan tahun, bisa jadi yang tadi diwariskan rasa marahnya itu. Ini sebagai penyakit hati ini ya. Nah, yang kemudian kan karena, nah kalau sampai menjadi hasut, berarti ini si A ini menyimpan kemarahan kepada si B. Padahal bisa jadi sudah sangat lama, entahlah karena satu masalah, satu kasus, apalah gitu ya. Si A itu menyimpan kemarahan kepada si B. Ya, dia inilah yang disebut dendam, gitu, menyimpan kemarahan. Rasa marahnya ini tidak lekang oleh waktu, tidak surut. Itulah, tidak surut, apalagi hilang dengan waktu, dengan berbagai kejadian. Ngerep pokoknya mah marah kepada si B. Nah, itulah yang namanya dendam. Nah, karena
rasa dendamnya ini, di mana rasa dendam ini kan bisa sampai kepada hasut. Nah ya, hasut itu yang seperti apa? Nah maka si A ini, hasut ini kan yang ini kan, si A ini dia selalu mengharapkan keburukan bagi si B. Hasut mengharap keburukan nama. Menyimpan kemarahannya itu al-hikdu, itu dendam. Nah karena menyimpan kemarahan, ya kemarahan yang besar mungkin ya lah. Karena menyimpan kemarahan yang besar, maka rasa marahnya ini disebutnya tidak lekang oleh waktu, tidak surut oleh berbagai macam peristiwa kejadian apa. Pokoknya malah dia menyimpan rasa marah kepada si B. Nah itu dendam. Nah kalau sampai kepada hasut, nah ini hasutnya seperti ini. Si A ini selalu menginginkan keburukan bagi si B. Ya rupa-rupa lah ngekayang nama. Misalnya sugan we lamun keur gempa engke imahna si eta runtuh. Kayak kahayang teh goreng keur batur teh sugan we tumun aya gempa teh imahna runtuh. Hayangna malin runtuh wungkul heuga gencet sia nepi ka sukuna potong. Tata itu menginginkan yang buruk pokoknya. Nah itu hasut. Nah kenapa dia punya keinginan yang buruk seperti itu? Nah bisa jadi ini kan penyebabnya salah satunya adalah dendam. Dendam karena dia menyimpan kemarahan kepada orang lain. Dia menyimpan kemarahan kepada si B. Ya bisa jadi memang kan lengit-lengit gitu tidak hilang dari dalam hatinya padahal sudah lama. Ya padahal sudah lama itulahnya tetap saja menyimpan kemarahan di dalam hati. Nah itulah persisnya dendamnya. Innal godoba iza lazima kazmuhu lil ajuzi anit tasyaffa fil hali roja'a ilal batin. Ya kemarahan itu apabila tadinya apa namanya kemarahan itu apabila dipendam, dipendam, ditutupi. Nah diantaranya di sini kenapa tidak dikeluarkan, kenapa tidak ditumpahkan kemarahannya? Karena dalam kondisi yang lemah, dalam posisi yang lemah. Nah maka itu akan tetaplah tersimpan di dalam hatinya, di dalam batinnya, ya, sehingga terus saja ada di dalam hatinya, di dalam batinnya fasorohik, dan maka jadilah hal itu, itulah yang disebut dengan dendam. Yang ini nih Al-Baqarah di Ali Imran 134. Ini Ali Imran 134 nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim ayat 134 nama nu ieu na tuh. Allazina nu mana teh 135-nya sih, tapi ini rangkaiannya dari sini. Allazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa may yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tanu ieu na ye. Tapi kieu rangkaiannya ayat itu seperti ini. Bersegeralah tayanya lamun kalau namanya kalau orang, karena manusia itu kan pada diri manusia itu ada karakter al-ajalah. Manusia itu ingin buru-buru, manusia itu suka tergesa-gesa. Makanya kan kalau dikenal sebutan teh menunggu itu menjemukan.
Kalau menunggu itu menjemukan, ya manusia nggak mau karena ingin buru-buru. Ini menunggu apa saja, misalnya kalau nunggu misalnya ya, nunggu angkot lama kesal gitunya, nunggu apa namanya kalau sekarang ini nunggu Gojek lama, nunggu itu karakter manusia. Manusia itu tidak mau berlama-lama, inginnya buru-buru, itu disebutnya al-ajalah. Karena 2-3 menit nungguan mus red deui kana jam. Asal lila teh red deui kana jam. Ya, itu karakter aja manusia. Artinya manusia itu inginnya buru-buru. Dan yang paling buruk itu aja instan. Kalau sekarang kan sebutannya kan manusia itu inginnya instan, nggak mau berlama-lama, inginnya buru-buru. Nah, yang paling buruk itu kalau ingin masuk surga dengan cara instan. Wah, parah. Nepi ka surga we yang instan jelema apa? Masuk surga saja ingin dengan cara yang instan, dengan cara cepat. Wah, nah kalau untuk urusan ini nggak bisa. Berarti mana bisa masuk surga dengan cara instan? Karena masuk surga itu prosesnya panjang, lama, berat. Titulahnya prosesnya panjang, lama, berat. Hanya yang sanggup bertahan, artinya yang sukses. Berat ke surga mah panjang prosesnya, itunya panjang, lama, berat. Harus mengalami apa namanya jatuh bangun, harus benar-benar mental pejuang, itu yang ke surga mah. Kalau mentalnya mental instan lah, nggak akan bisa. Nah, ayat ini yang tadinya wasarimu, kan manusia itu ingin cepat-cepat, ingin buru-buru. Nah, ini Allah memerintahkan, sok atuh buru-buru, ayo cepat-cepat. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduha samawati wal ar. Ya, bersegeralah menuju ampunan, mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah di situ Allah memerintahkan sok atuh yang buru-buru. Bersegeralah itu menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin itu artinya. Uiddatil muttaqin. Ya, yang Allah sediakan, yang Allah siapkan, sudah Allah sediakan, sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu allazina yunfikuna fisarroi wadorro, yaitu orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang selalu, gitulah ya, orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang selalu, orang-orang yang terus-menerus, yang tidak berhenti berinfak, baik dalam keadaan leluasa, artinya memang sedang ada rezekinya, ataupun sedang sempit, sedang susah. Tapi mereka ini tidak berhenti berinfak. Jadi benarnya lamun sebut nanti, kalau di dalam diri kita itu ada semangat, kalau di dalam diri kita itu ada semangat untuk sodakoh infak, kan gak usah nunggu kaya sebetulnya. Gak usah nunggu nantilah kalau ada, lila. Sekarang apa yang bisa dikeluarkan? Sekarang apa yang bisa diberikan? Artinya semampunya gitu ya. Ini ayat ini nih ya. Allazina yunfikuna fisarroi wadorro, yaitu orang-orang yang senantiasa, selalu, dan yang no penting mah eta tertanam di dalam dirinya jiwa sodako, detik itu mah hese. Itulah tertanam di dalam dirinya itu jiwa sodako, yaitu orang-orang yang tidak berhenti berinfak,
Fisarroi wadoroi, baik dalam keadaan gembira, leluasa, kelapangan, sedang ada rezeki, sedang banyak gitulahnya, sedang banyak rezeki, wadoroi, atau dalam keadaan sempit, bahkan dirinya pun sangat membutuhkan sesuatu itu merehese gitu. Yang penting mah jiwa sodakohnya jangan hilang. Nah, yang ininya nih, wal kaziminal goizo, dan menahan marah. Nah, di sini menahan marahnya itu bukan atau tidak seperti Bani Israel kepada Fir'aun. Nah, etama menahan marahnya memang dalam Bani Israelnya dalam posisi yang lemah. Bani Israel dalam posisi yang lemah. Nah, kalau di ayat ini wal kaziminal goizo, dan dia menahan kemarahannya padahal bisa gitu. Kalau yang ini padahal bisa. Tapi ya itulah, dia tidak. Kalau yang tadi yang dendam ya, kalau yang dendam ini apa namanya? Kalau yang dendam tadi, orang-orang yang dalam kondisi dalam posisi lemah, sehingga dia tidak bisa gitu menumpahkan, mengeluarkan kemarahannya, apalagi untuk membalas perlakuannya dalam posisi yang lemah. Nah, kalau yang ini wal kaziminal goizo, orang yang menahan kemarahannya padahal dia bisa. Ya padahal dia bisa ya, karena tidak berada dalam posisi yang lemah. Wal afina adinas, dan dia memaafkan orang lain. Tayete kaitannya dengan ini, berarti ini yang di ayat 135 ya, 135 yang 134, yaitu orang-orang yang ini dijanjikan surga tadinya, yang Allah sediakan, sudah Allah adakan, sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang seperti apa orang-orang yang bertakwa? Ini diantara kriterianya nih, bukan hanya seperti ini. Ini diantara kriterianya. Allazina yunfikuna fisarroi wadoroi, orang yang ternyata sebetulnya memiliki jiwa sodakoh. Jadi benar tidak bersodakoh nanti memang benar-benar tidak ada, bukan tidak ada keinginannya. Itu sebetulnya memang sudah tertanam jiwa sodakoh. Begitu memiliki sesuatu pasti diamalkan sodakohnya, bukan soal besar kecilnya. Itu yang tidak berhenti bersodakoh dalam keadaan sarro leluasa, dalam keadaan gembira, dalam keadaan rezekinya sedang banyak, atau dalam keadaan kesempitan. Fisarroi wadoroi, terus infaknya, sodakohnya terus dilaksanakan sesuai dengan kondisi pada saat dia berinfak. Katakanlah kalau memang sedang leluasa, sedang rezekinya sedang banyak, lebih besar gitulah infaknya. Tapi kalau sedang keripuh ya, tetap infak sodakoh tidak berhenti. Ya jadi misalnya, jadi bisa mengeluarkannya hanya sedikit kecil. Nah, wal kaziminal goizo, dan menahan kemarahannya. Nah, kalau yang ini padahal bisa. Seperti misalnya ya atasan kepada bawahan lah misalnya. Di sebuah perusahaan misalnya, ini atasannya kepada bawahannya, misalnya ini bawahannya ini melakukan kesalahan. Nah, ini atasan ini sebetulnya dalam posisi bukan kuat sih,
Kalau sebaliknya misalnya bawahan ke atasan, aduh rasa rada hese itu agak susah apabila mau menumpahkan kemarahannya. Tapi misalnya kalau pimpinan perusahaan kepada karyawan mah bisa gitu lahnya. Nah, wal kadziminal goizo itu orang yang menahan kemarahannya. Ya, tidak di apa namanya ya, tidak ditumpahkan kemarahannya. Wal afina aninas, kalau wal afina aninas dan dia memaafkan orang lain. Nah, artinya kesalahan orang lain itu dimaafkan, berarti dia tidak menyimpan kemarahannya karena sudah memaafkan. Karena sudah memaafkan kesalahan orang lain, sehingga ya namanya juga sudah memaafkan, maka kemarahan itu tidak disimpan di dalam hatinya. Nah, berarti ini nih yang barusannya, ayat yang barusan, wal afina aninas, dan dia memaafkan orang lain, berarti orang yang seperti ini tidak dendam, disebutnya dia tidak dendam karena dia memaafkan orang lain. Nah, ini berarti tidak dendam ya. Jadi sebagai penyakit hati kan ya. Orang-orang yang bertakwa gitu kan, ayat ini nih ya, di ayat 133-nya kan. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang tidak berhenti berinfak, itulah pokoknya tidak berhenti infak sodako, kemudian mampu menahan marahnya, padahal ini dalam posisi padahal bisa berkuasa, tidak ada yang menghalangi kalau mau itu menumpahkan kemarahannya, tapi lebih memilih menahan. Wal afina aninas, dan dia ini orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan orang lain, itu artinya tidak dendam. Ini berarti tidak dendamnya, kalau memaafkan orang lain berarti tidak dendam. Nah, kalau tidak dendam nggak mungkin hasut. Nggak mungkin hasut gitu ya, karena nggak ada perasaan dendam. Kalau dari dendam ini sampai ke hasut, maka ya itu tadi indikasinya. Kalau menginginkan keburukan bagi orang yang lain, nah itu indikasi di dalam hati ada hasut. Ya, menginginkan keburukan bagi orang lain. Nah, ayat itu telah kebetulan saya ingat perintahnya di dalam ayat tersebut adalah wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Manusia itu kan bukannya apa namanya tadi teh ingin buru-buru, bukannya tidak mau menunggu. Nah, yang benar itunya berarti Allah memerintahkan sok atuh buru-buru gitu. Ayo buru-buru. Yaitu buru-buru ila magfiratin, itulahnya menuju meraih mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ya bersegeralah, ayo buru-buru menuju surga yang langitnya yang hamparannya itu seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu ini di antara kriteria orang yang bertakwa, tidak berhenti berinfak sodakoh dalam semua kondisi, berarti baik sedang leluasa atau sedang mendapatkan kesempitan. Kemudian yang kedua, orang yang mampu menahan kemarahannya. Nah, kalau yang di ayat ini yang menahan kemarahan itu padahal dia mampu dan tidak ada yang menghalangi, hanya dia sendiri saja yang menahannya, yang tidak menumpahkan kemarahannya. Nah, kemudian yang wal afina aninas, dan yang memaafkan orang lain, nah tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Tanya wal afina aninas itu
tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Ya kesaha we dendam lama. Karena kalau sudah dendam ya, karena kalau sudah dendam ya itu nanti akan muncul di dalam dirinya itu keinginan yang buruk bagi orang lain. Jadi lamun kalau sudah dendam teu hasud ada hese. Kalau sudah ada dendam di dalam hati lalu selamat dari hasud, waduh berat tuh, agak berat itulah. Seperti tadilah, kalau seseorang sudah ujub, sudah memandang dirinya hebat, sulit untuk tidak takabur, sulit untuk tidak membandingkan dengan orang lain. Nah kalau yang ininya sulit, seseorang itu kalau tidak bisa menghilangkan kemarahan dari dalam hati, kalau tidak dendam artinya ya. Karena kan yang seperti ini ciri orang yang bertakwa itu adalah memaafkan orang lain, artinya tidak menyimpan kemarahan kepada siapapun, berarti tidak dendam lah gitu kan intinya, berarti karena dendam itu adalah kemarahan yang tersimpan bahkan bisa dalam waktu yang lama. Meskipun dalamnya bisa hanya dalam waktu yang lama tetap menyimpan kemarahan, ya itu dendam. Nah, ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina aninas, itu artinya tidak menyimpan kemarahan atau tidak ada dendam di dalam hatinya. Nah kalau tidak ada dendam di dalam hatinya, nggak pernah ada berarti menginginkan hal yang buruk untuk orang lain, nggak pernah. Apalagi kalau yang di dalam hatinya itu yang ada adalah an-nasihah kemarinnya, bukan menginginkan hal yang buruk bagi orang lain. Kalau ada an-nasihah di dalam hati itu adalah sebaliknya, justru menginginkan hal yang benar, yang baik, yang bersih bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi Al-Quran, bagi pemimpin kaum mukminin, bagi kaum muslimin seluruhnya. Nah kemudian ayat sedikit lagi tuh ayat ya lebar ayat nubiya tanya memang etana dah innallaha yuhibbul muhsinin, kan lanjutnya itu di bagiannya sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang ihsan. Muhsinin itu orang yang ihsan. Ihsan itu adalah orang yang beribadah. Definisi ihsan itu kan beribadah kepada Allah dengan muraqabah. Muraqabah. Masih ingat muraqabah? Beribadah kepada Allah disertai muraqabah. Muraqabah dengan keyakinan disaksikan oleh Allah. Muraqabah itu adalah keyakinan bahwa dirinya disaksikan oleh Allah. Nah ada contoh ini nih, Imam Bukhari atau Imam Abu Hanifah atau siapa ini, nah tapi kan yang penting masalahnya nih seperti ini nih, saya Imam Bukhari lah anggap seperti ini ya. Imam Bukhari kedatangan tamu, atau selain Imam Bukhari atau siapalahnya di kalangan tabiin kalau nggak salah, orang-orang apa namanya, orang besar semacam Imam Bukhari lah, orang-orang besar, orang hebat, kedatangan tamu kemudian disuguhi. Nah pembantunya ketika mau meletakkan apa namanya, membawa air dan makanan gitunya untuk disuguhkan, ternyata tumpah ke baju tamunya. Itunya ternyata si pembantunya ini ya, ketika mau menyuguhi air lah gitu, anggap tumpah ke baju tamunya. Tamunya tidak bicara apa-apa, hanya begitu kena tumpahan air dari pembantunya, lalu dia mengarahkan pandangannya ke Imam Bukhari. Imam Bukhari langsung mengatakan, kamu bebas.
Imam Bukhari atau siapalah gitu ya, ini seorang hamba sahaya, kamu bebas. Tak itu ngamak nanti. Bukannya gitulah sumpah serapah sampai bagaimana. Justru begitu marah itu yang muncul itu adalah kata-kata yang baik. Kamu bebas. Nah kemudian ada satu lagi ya, kalau nggak salah bukan hanya satu ini kejadiannya yang kurang lebih sama tapi beda orang. Nah ketika tuan rumahnya ya, karena dia merasa malu oleh tamunya nggak ngomong apa-apa, kena tumpahan air minum, tamunya itu langsung mengarahkan pandangannya ke tuan rumahnya, bukan memarahi si pembantu, tapi mengarahkan pandangan ke tuan rumahnya. Tuan rumahnya begitu mau marah, si pembantunya membacakan ayat ini, wal kaziminal goizo. Sedang marah pun begitu dibacakan ayat langsung reda kemarahannya. Hilang kemarahannya. Ya langsung reda itu kemarahannya. Tapi kemudian kan si pembantunya ini minta, nah ini supaya tidak dendam, dilanjutkan bacaannya, wal afina aninnas, wal afina aninnas, dan memaafkan orang lain. Nah supaya tidak dendam, karena bisa jadi dia tidak marah karena malu oleh tamunya. Bisa jadi mungkin saat itu dia tidak marah itu karena malu oleh tamunya. Begitu tamunya tidak ada, wah langsung marahnya. Nah kemudian dia membacakan wal afina aninnas, dan memaafkan orang lain. Ya saya maafkan kamu. Lanjutkan lagi, innallaha ma'al muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan, yang beramal soleh. Langsung pengeluarkan loket 100.000 gitu atuh. Ari ngamak teh marahnya tidak jadi, kesalahannya dimaafkan, dan juga diberi uang. Innallaha yuhibbul muhsinin, tong kagok atuh beramal soleh sekalian. Ngaluarkeun duit tah diberi uang pembantunya. Kalau nggak salah, nah ada yang tadi dia dibebaskan itu setelah membacakan innallaha yuhibbul muhsinin. Ya sudah bebas kamu. Marahnya tidak jadi, kesalahannya dimaafkan, dan ditambah lagi beramal soleh, innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau nggak salah Imam Bukhari ya mengalami hal demikian atau siapalah, tapi orang hebat luar biasa nih. Marahnya tidak jadi, kemudian kesalahannya dimaafkan, berarti tidak, kalau kesalahannya dimaafkan berarti marahnya itu benar-benar dihapus, itu dihilangkan dari dalam hatinya, berarti nggak akan ada dendam. Nah sampai sini dulu ini nih ya, sampai di sini juga sudah ada hal yang penting, yaitu yang namanya dendam itu kan menyimpan kemarahan. Di mana hal itu adalah penyakit hati, berarti dosa. Nah itu dendam itu kan menyimpan kemarahan di dalam hati. Yang tadi kan baik hanya sekali, penyebabnya hanya sekali, 2 kali, atau akumulasi sering. Nah, pokoknya kalau menyimpan kemarahan di dalam hati, nah itulah yang namanya dendam. Dan itu salah satu penyakit hati, berarti dosa. Nah maka yang benar adalah harus seperti yang di Ali Imran tadi, wal afina aninnas. Ya maafkanlah kesalahan semua orang. Pokoknya jangan menyimpan kemarahan, garis miring berartinya dendam di dalam hati. Karena itu adalah penyakit hati yang berarti dosa. Apalagi kalau kemudian dari dendamnya ini berlanjut ke hasud, yaitu di dalam hati itu terus saja menginginkan hal yang buruk kepada siapalah, intinya bukan kepada semua orang sih, kepada orang yang didendaminya. Nah itu sudah sampai hasud berarti.